Selamat pagi Bapak dan Ibu. Apakah mendengar suara saya? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Dengar, Terdengar, Pak. Pagi. Dengar. Juga Pagi dengar Pak, ya, bisa saya? dengar Pak, bisa. Iya bisa Pak. Oke, terima kasih. Dengar. Ya, Sama. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu Bapak dan Ibu ya. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu telah menyertai kami sepanjang malam tadi. Ya Tuhan, kami akan segera melakukan pertemuan pustakawan yang membahas mengenai media sosial. Ya Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, untuk acara pagi hari ini, untuk melanjutkan yang kemarin ya Bapak dan Ibu, jadi untuk yang pagi hari ini, kami dari pengurus harian BPK Penabur mengadakan pertemuan khusus membahas tentang media sosial. Jadi untuk tema pada pagi hari ini adalah mencipta konten dan editing menarik untuk media sosial. Untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak telah bergabung dalam acara ini. Yang pertama untuk Bu Stella, beliau pengurus dari BPK Penabur, pengurus harian. Terima kasih banyak Bu Stella kehadirannya. Yang kedua, terima kasih juga kepada narasumber dari tim BPK Penabur Cirebon, Miss Agnes. Iya, Apakah mendengar suara saya? benar. Jelas. Oke, terima kasih Miss Agnes atas kedatangannya pada acara pada pagi hari ini. Terus juga Miss Agnes ini dari Pustakawan SMPK SMA K plus Cirebon, BPK Penabur Cirebon. Lalu yang kedua narasumber kita pada pagi hari ini adalah Miss Lia. Miss Lia, apa kabar Miss Lia? Sehat ya? Sehat. Itu mic-nya kalau Selamat dari Cirebon. waduh, ceria nih. Wah. Gitu sehat kamu sih ya? Puji Tuhan sehat. Nah, puji Tuhan. Ya, untuk Miss Lia ini beliau dari Pustakawan SDK Plus ya. BPK Penabur Cirebon ya, Miss. Oke. Terus juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yayas sebagai Kepala Pustakaan Cirebon. Terima kasih Bu Yayas atas kesediaan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Yayas. Terima kasih sama-sama. Ya, maaf lagi join banyak tadi ditunggu orang, tapi udah bisa join sekarang. Oke. Oke, terima kasih Bu Yayas. Oke. Oke, Bapak Ibu, untuk acara pagi hari ini yaitu mencipta konten dan editing menarik untuk media sosial. Dapat diketahui Bapak Ibu bahwa media sosial itu menjadi lifestyle, gaya hidup dari kita Bapak Ibu. Menjelang pagi hari, siang hari, atau mau tidur pun kita tidak dari media sosial. Media sosial sudah menjadi nafas dari hidup kita Bapak Ibu. Jadi apakah ini juga berefek atau mengefek domino ke perpustakaan? Memang untuk saat ini yang menjadi primadona bagi anak-anak kita, khususnya jenjang SD mungkin dari TK bahkan mungkin jenjang SD sampai SMA, itu adalah dari Instagram ataupun dari YouTube. Ini memakan potensi bagi kita khususnya pustakawan untuk mengolah bagaimana Instagram ini ataupun YouTube bisa bermanfaat untuk meningkatkan value atau nilai dari perpustakaan BPK Penabur. Nah, untuk menjawab hal-hal itu atau ingin menemukan trik-trik itu, maka ini narasumbernya sudah saya hadirkan, tidak asing lagi dan sudah istilahnya sering sekali mengupload di Instagram, yaitu Miss Agnes dan Miss Lia. Saya persilakan untuk Miss Agnes untuk menyampaikan materinya bersama Miss Lia. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Terima Pagi, kasih sudah bergabung, terkhusus Ibu Stella. Merasa terhormat sekali aku bisa hadir di sini. Ya, tapi saya nggak bisa sampai selesai. Gak apa-apa Bu, terima kasih sudah hadir juga mensupport acara kami.
Hari ini tuh saya akan membahas tentang cara membuat konten di sosial media, baik itu Instagram, Facebook, ataupun dari YouTube. Itu nanti saya akan menjelaskan ke Bapak Ibu bagaimana cara pembuatan prosesnya dari awal sampai finishing. Nanti mungkin Miss Lia akan menjelaskan dulu secara sedikit kali ya untuk cara-cara kita mencari kontennya seperti apa. Karena saya juga sebenarnya jujur tidak bisa kerja sendiri kalau tidak dengan Miss Lia, karena Miss Lia yang mencari info, saya yang menggarapnya sampai habis kayak gitu. Jadi silakan Miss Lia dulu untuk openingnya barangkali. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Miss Lia. Saya adalah pustakawan di SDK Plus Penabur Cirebon. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, jelas. Jelas, Miss. Jelas. Jadi saya dapat kesempatan selain sebagai pustakawan, saya juga adalah tim humas di BPK Penabur Cirebon. Nah, berawal dari situ, kan kalau orang humas itu biasanya banyak ketemu sama banyak orang. Terus kita juga mikirin konten di IG Penabur Cirebon ID. Nah, dari situ ini saya mau hanya sharing aja ya Bapak Ibu. Mungkin sekolah Bapak Ibu juga sudah menerapkannya, cuma kita kalau dari Cirebon itu ingin berbagi aja. Ya, nanti boleh ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya di sini mau sharing. Jadi kalau kata sekarang itu yang lagi hype, yang lagi trending itu tuh content creator gitu. Jadi bangun tidur, mau tidur, kayak nafas, langkah itu tuh konten bagi seorang content creator. Ya nggak? Jadi kayak mikirin apalagi ya gitu ya. Jadi kalau selangkah itu konten, dikit-dikit konten, apapun bisa jadi konten. Nah, kita harus nyesuaiin nih dengan unit atau dengan apa sih yang kita mau branding gitu. Misalnya brandingnya apa nih? Kita kan perpustakaan. Nah, informasinya apa yang mau kita bagi gitu ya. Jadi kontennya apa ya yang menarik? Nah, misal nih di sini saya punya boneka. Ya, ini boneka, ini punya anak saya. Nah, ini bisa saya bikin konten. Kontennya apa? Karena saya di level SD, konten yang menarik itu ya berarti dongeng atau cerita. Nah, kami tim itu misalnya pustakawan level TK, level SD akan cocok kontennya apa? Berarti kontennya ya dongeng, ya cerita. Nah, bisa dengan alat peraga, bisa hanya dengan suara saja, bisa juga read aloud atau membaca nyari. Nah, yang sudah kami lakukan, ide-ide itu muncul, misalnya saya seperti ini, saya buat background, kemudian saya cerita dengan handphone saya, kemudian saya akan kirim ke drive. Kami di Cirebon punya drive data kerja pustakawan per unit, jadi kita akan kirimkan kreasi-kreasi kita, konten-konten kita di satu drive. Kemudian kita akan cross-check koordinasi di satu WA group. Misalnya tolong aku udah bikin dongeng nih gitu, tolong editing ya. Nah, Miss Agnes ini jago ngedit. Nah, for your information, Miss Agnes itu lulusan SMA tapi niat belajar otodidaknya keren banget. Corel, desain apa segala macam, Miss Agnes tuh jago banget. Nah, itu satu. Ada unit lain di TK misalnya. Aku cuma suara aja, audio aja. Nah, nanti Miss Agnes akan bikinin nih, misalnya sketsa atau misalnya slide gambar-gambarnya. Nanti Miss Agnes yang akan bikin. Miss, aku pengen cuma suaraku aja, nggak usah pakai muka aku. Jadi Miss Agnes akan bikin nih slide per slide. Gitu. Ada lagi read aloud. Jadi kita bacain nyaring. Nah, itu kita cuma video bukunya aja. Nanti kita kirim lagi nih ke drive. Nah, Miss Agnes yang akan editing lagi. Nah, setiap hari itu biar nggak bosan dengan satu cerita dongeng aja, kita biasanya jedain. Nah, apalagi biasanya saya akan bilang apalagi ya Nes gitu. Nah, Miss Agnes apalagi nih, kita bikin apalagi. Terakhir kita bikin yang biar engagement dengan follower kita nih, kita lebih aktif di Instagram dan YouTube, juga Facebook ada juga ya. Nah,
itu apa ya? Tebak-tebakan aja, bikin kuis. Nah, kita ada tebak gambar. Saya cari datanya, terus nanti Miss Agnes akan editing tebak gambar. Misalnya ada gambar bunga sama api. Jadinya apa? Kembang api. Nah, nanti kita minta followers kita buat menjawab di kolom komentar. Gitu. Nah, terus ada lagi nih, apalagi ya, bikin apa lagi? Oh, buku, foto-foto buku. Nah, apa aja yang ada. Jadi hal ini, misalnya, Bu, kita boleh ya Bu bawa buku-buku baru dari perpustakaan, kita bertanggung jawab nih dengan buku apa yang kita bawa. Nah, buku baru-baru itu kita foto, kemudian kita unggah lagi ke Drive. Nanti Miss Agnes yang akan bantu kita buat editing gitu. Nah, kemudian misalnya kita sendiri juga bisa belajar tuh dari aplikasi-aplikasi yang ada. Saya pernah sekali ngedit video pribadi, video dongeng pakai aplikasi InShoot. Cuma memang karena tangan saya itu kurang canggih gitu ya, nggak secanggih Miss Agnes tuh kayaknya udah ahli banget gitu. Jadi dongengnya itu kayak ada yang persinnya itu kayak terlalu jauh atau apa gitu. Jadi saya kurang mendalami gitu, nggak sehebat Miss Agnes gitu. Jadi itu sih, jadi apapun bisa jadi konten. Jadi kita di grup WhatsApp kita selalu konten apalagi ya gitu. Saya akan kayak, Nes, gimana kalau kayak gini, terus Mas juga kayaknya bagusan kayak gini deh Miss Lia gitu. Jadi kita tadi misalnya bilang ya kita tim gitu. Jadi apapun bisa jadi konten, tapi ingat harus memang yang sesuai dengan level ya. Misalnya kayak saya ya lebih ke dongeng, buku baru, resensi gitu. Kalau Miss Agnes ya level SMP SMA kita bisa bahas film gitu ya Miss Agnes ya. Kita pernah Q&A soal film ke anak-anak SMP dan SMA. Ya, jadi ingat sesuaikan dengan levelnya. Itu aja pendahuluan dari saya, udah terlalu banyak. Silakan Miss Agnes. Thank you Miss Lia. Jadi gitu Bapak Ibu, kami itu dari Cirebon, tim Cirebon itu punya drive ya, punya drive kerja. Jadi apapun yang kita punya, misalkan dari sekolah TKK Plus atau dari SDK Plus, aku punya ini info terbaru, minta tolong dieditin gitu. Ya sudah, nanti saya yang editin. Terus nanti kalau sudah, nanti saya lariin lagi untuk Miss Lia caption dong, caption. Aku kan paling males mikir caption sebenarnya. Aku cuma aku ngedit tapi captionnya tolong dipikirkan. Jadi kita benar-benar kerja tim. Aku yang bikin, aku yang ngedit, terus nanti aku tinggal posting captionnya dari Miss Lia kayak gitu sih. Begitu ya. Terus mungkin kayaknya saya langsung ke aplikasi apa yang saya pakai untuk memposting di Instagram maupun di YouTube, itu nanti saya kasih tahu. Cuman sebenarnya sih gampang ya. Kita tuh di sini pakai Corel, sama kalau untuk ngedit gambar itu lebih ke Corel. Kalau misalkan kayak ngedit video dongeng atau video audio suaranya doang gitu, tapi kita ngedongeng tapi cuman audionya doang, itu kita pakai Filmora. Saya pakai ngeditnya pakai Filmora. Itu aplikasinya ada di internet, tinggal cari juga bisa. Tapi saya juga punya, kalau misalkan Bapak Ibu mau aplikasinya nanti saya bisa share di Drive kayak gitu. Mungkin langsung ya lanjut ke presentasi. Saya akan menjelaskan sedikit gambarnya. Nah, ini dia. Untuk mencari ide dan konsep itu Bapak Ibu bisa browsing lewat internet, ataupun juga misalkan ada anak-anak yang mau request, misal ada buku baru di toko buku gitu. Nah, itu kan biasanya anak-anak belum boleh pinjam kalau kita belum proses input buku ya. Nah, kita tuh sebagai pustakawan harus lebih kreatif. Misal kita harus baca dulu nih buku-buku terbaru yang akan publish nanti di perpustakaan seperti apa. Jadi itu nanti bisa dijadikan konten untuk Instagram maupun di Facebook. Nah, kita kupas habis tuh yang namanya buku terbarunya, misalkan judulnya
tentang Kuala Kuma tuh ceritanya tentang apa sih gitu kan. Nah itu tuh kita bahas dari tokohnya, dari inti ceritanya, dari itunya nanti baru kita publish tuh. Nah nanti untuk anak-anak yang melihat konten kita di Instagram akan tertarik untuk baca bukunya kayaknya seru nih gitu, wah aku mau pinjam dong gitu. Nah itu tuh bikin anak-anak tuh tertarik buat datang ke perpustakaan juga seperti itu. Nah untuk membuat template itu saya biasanya download di internet juga, namanya flippic.com. Nanti Bapak Ibu bisa lihat flippic.com itu seperti apa. Di situ tuh isinya tentang template berbagai macam template. Itu Bapak Ibu bisa download, cari yang free, khususnya yang free ya, yang nggak ada gambar mahkotanya. Kalau ada gambar mahkotanya itu berarti itu berbayar, jadi tidak bisa di-download. Nah kalau yang tidak ada gambar mahkotanya itu berarti itu free, itu bisa di-download. Nah itu bisa dijadikan sebagai template nanti di Instagram. Tampilannya itu akan jauh lebih menarik ketika kita kasih template kayak gitu. Dia ada tema-temanya. Misal minggu ini kita temanya warnanya biru ya, jadi nanti dalam satu minggu itu kita warnanya biru semua. Terus nanti minggu depan warnanya merah gitu, jadi nanti merah semua. Jadi kita punya tema-tema kayak gitu. Jadi ketika orang membuka Instagram, sosial media perpustakaan, mereka tuh tertarik buat ngeliat, kok bagus ya gitu tampilannya kayak gitu. Terus image, kalau perpustakaan itu kan tidak hanya ada buku-buku yang dipajang di rak aja kan, kita juga punya e-book ya, khususnya kayak di DJ itu ya Pak Rendra, kan kita punya e-book juga. Itu kita membangun image gimana orang bisa tertarik ke perpustakaan kita itu dari konten-konten yang kita punya. Terus jangan lupa kalau misalkan kita sudah punya sosial media seperti Instagram, itu kita buat jadwal. Jadi misalkan hari Senin kita mau publish tentang dongeng, terus hari Selasa kita mau publish tentang resensi, hari Rabu kita mau publish tentang quotes, atau hari Kamis kita mau publish tentang buku terbaru kayak gitu. Jadi dalam satu minggu itu Bapak Ibu punya jadwal konten. Jadi nggak setiap hari dongeng terus buku baru terus, kayaknya tuh orang bosan lihatnya. Jadi kita harus punya jadwal seperti itu. Problem. Oke, Mbak. Ini sudah. Aplikasi yang dipakai sekarang yang muncul. Oke. Aplikasi yang dipakai, aplikasi yang saya pakai itu biasanya Corel Draw. Corel Draw itu buat bikin template-nya. Jadi yang tadi saya bicarakan tadi, terus saya download dan kemudian saya ambil template-nya, itu nanti saya edit di Corel. Itu kan bawaan gambar itu kan bisa kita lepas-lepas tuh, itu nanti bisa di picture-nya itu bisa kita lepas-lepas, jadi kita mau pakai yang mana aja, bagian mana aja itu terserah Bapak Ibu. Nanti editnya di Corel. Terus kalau untuk editing untuk video, dongeng, suara, musik atau apapun juga itu saya pakai Filmora. Di Filmora itu editingnya menurut saya sih gampang dipelajari dan itu mudah banget sih kalau untuk pemula. Itu banyak banget, Bapak Ibu bisa browsing di YouTube cara-cara ngeditnya seperti apa, dari model suaranya, dari musiknya, terus dari editing buat video, ngekat-ngekatnya seperti itu gampang banget. Nanti bisa cari di YouTube, banyak banget itu. Saya juga belajar di situ karena jujur saya ya tadi Miss Lia bilang itu saya sebenarnya otodidak untuk belajar seperti itu. Corel aja tuh saya tidak punya basic sama sekali. Itu saya kenapa saya tertarik belajar Corel Draw? Saya lihat teman saya juga yang kebetulan juga emang orang Humas di Penambur Cirebon, dan saya tertarik, kok bagus ya, aku pengen mau kayak gitu. Saya emang senang gambar kan, jadi saya belajar sedikit-sedikit dan melatih skill saya setiap hari seperti itu. Terus ada lagi, kalau misalkan Bapak Ibu kurang memahami Corel Draw, itu juga bisa pakai aplikasi di handphone. Itu bisa download di Play Store, namanya Canva. Bapak Ibu pernah dengar Canva? Nah itu Canva itu disitu juga sama, template-nya banyak. Ada untuk Instagram yang feed, ada untuk Instagram yang story, ada juga untuk Facebook, mau story sama feed itu ada semua.
tampilannya seperti itu. Cara-cara bikinnya itu nanti kita bisa masukin logo penabur, terus nama sekolah kita, terus juga bisa memasukkan nama Instagram kita di bagian bawah. Nah, pokoknya nama-nama sosial media yang kita punya, entah itu YouTube, entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu website-nya kita juga bisa kita masukin di situ. Seperti itu. Kemudian yang ini Filmora. Nah, Filmora tuh tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Itu ada editing suara, editing video, editing gambar juga bisa. Nanti kalau misal mau tahu cara-caranya bisa browsing di YouTube sih sebenarnya. Coba kalau saya ngajarin. Udah di Filmora ya? Oke. Berarti ini ada yang loading ya? Filmora, Miss. Oke, siap. Nah, itu di situ ada apa tuh, di Filmora itu ada media, ada audio, ada titles, ada transisi, ada efek, ada elemen sama split screen. Kegunaan ya kalau media itu untuk masukin audio dan video, terus gambar yang tidak bergerak juga bisa. Di situ masukinnya di situ. Untuk audio itu biasanya saya buat editing suara, misal suaranya pengen dicemprengin, suaranya pengen dibasin, itu ngeditnya dari audio, kayak gitu. Terus untuk titles itu ada untuk opening, ada untuk yang di tengah itu middle, ada juga untuk yang ditaruh di belakang sebagai penutup kita video itu nyarinya di titles. Kalau untuk transisi itu buat ganti-ganti setiap layar. Kalau misalkan ada layar terbaru, video terbaru, itu ada transisinya biar semakin kece, kita harus pakai transisi, seperti itu. Efek juga sama sih, hampir sama dengan transisi, itu bisa dimodif, terserah Bapak Ibu maunya biar keren kayak gimana, itu bisa dimodif di situ. Dan itu pilihannya banyak banget, jadi asik aja kalau udah ngedit-ngedit kayak gitu tuh. Kemudian, nah ini Canva sudah kelihatan screen-nya? Nah ini Sudah. untuk Canva. Sudah. Oke, siap. Ya, Kalau untuk yang Canva, Bapak Ibu bisa download di Play Store. Itu downloadnya di HP. Tinggal tulis saja Canva, nanti dia muncul seperti itu. Nah tampilannya tuh banyak banget. Di situ ada kategori untuk Instagram post, ada untuk invitation, ada untuk ngedit video, ada bikin poster, pokoknya macam-macam. Dan itu kasih nama perpustakaannya, terus ditambahin gambar apa, dikasih gambar logo penabur, kayak gitu-gitu. Itu kalau misalkan Bapak Ibu kurang kurang paham dengan Corel, untuk yang Canva ini mudah sekali kalau mau buat belajar seperti itu. Nah, ini feeds Instagram BPK Penabur Cirebon, perpusnya ya. Ini yang saya buat. Image-nya seperti ini. Untuk feeds, jangan lupa kalau setiap punya sosial media, kita harus mencantumkan nama website. Jadi ketika orang berkunjung ke Instagram punya kita, nama websitenya ada. Oh, ini punyanya Penabur Lampung. Oh, ini punyanya Penabur Metro, kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang tuh setiap ngeklik itu langsung ditautan ke digilitnya punya kita, kayak gitu. Terus jangan lupa kasih quotes atau keterangan supaya lebih menarik aja, seperti itu. Nah ini kita followersnya sudah lumayan banyak sih, ada 657, postingannya juga sudah banyak. Nah ini yang punya SMP SMA Plus yang saya pegang sekarang, ini saya juga punya Instagram sendiri, itu saya yang kelola, saya yang ngedit sendiri juga, saya ngepost sendiri juga, seperti itu. Nah ini feeds Instagram yang yang saya bikin setiap hari sama Miss Lia nih. Kalau ngedit-ngedit tuh ya begini ini gambar-gambarnya. Nah itu kita udah punya polanya ya, ada video, ada tadi Q&A, terus ada ucapan hari-hari tertentu, misalkan Hari Buku Nasional, hari buku sedunia, terus hari Happy Earth Day, kayak gitu-gitu. Nah itu kita pasti posting
Kalau ada hari-hari tertentu, misalkan selamat hari Waisak, selamat Idul Fitri, kayak gitu-gitu kita selalu posting juga. Kalau udah kehabisan ide, pas ada acara pas ada event-event tertentu ya sudah kita posting kayak gitu juga tidak apa-apa sih. Nah, ini feeds yang IGTV seperti itu. Kalau untuk IGTV, jangan lupa kasih cover. Kenapa? Kalau kita nggak kasih cover tuh kurang menarik. Jadi kita harus kasih covernya. Misalkan kayak ini kan ada storytelling, itu kita kasih gambar anak-anak lagi baca buku. Terus jangan lupa kasih nama perpustakaannya. Terus judul storytellingnya apa. Jadi nanti ketika orang ngeklik, oh ini ceritanya tentang A Beautiful Day. Hasil kerjanya anak-anak di SMP SMA Plus. Itu saya karena sering ada redaton 1 bulan sekali itu 2 kali. Anak-anak SMP dan SMA itu saya kasih tugas selama WFH ini, mereka saya kasih tugas bikin pantun, bikin puisi. Terus kemarin itu saya sempat mereka tak suruh bikin membahas tentang film favorit mereka seperti itu. Itu jadi kita nggak harus cerita tentang buku sih, bisa juga membahas tentang film-film motivasi kayak gitu-gitu. Nah, anak-anak tinggal bahas lalu saya posting di Instagram. Itu bisa kita bikin. Jadi kontennya itu pasti selalu ada. Kalau kita ada ide, oh ya bikin ini gitu kan. Nanti langsung kita cari, langsung kita garap, langsung kita posting. Jadi itu nanti Instagram kita itu pasti akan lebih menarik seperti itu. Sudah sih? Sampai situ mungkin. Selesai. Mungkin ada sesi pertanyaan atau ada yang belum jelas biar saya ulangi lagi. Terima kasih Mas Agnes atas Sama-sama. materinya yang seru banget. Terima kasih juga pada Miss Lia untuk paparannya pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai Instagram TV Iya. atau YouTube lah, apalah, dalam media sosial misalnya. Terus saya buka dulu ya pertanyaan. Boleh. Pak Rendra, saya boleh nambahin dulu nggak? Silakan. Oke, jadi kalau saya mau menambahkan dari saya baca di kolom chat gitu ya, chattingan di Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata banyak sekali yang sudah melek teknologi, ya, sudah paham dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi kalau tadi terima kasih buat Miss Renata dari Jatibarang yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya tadi cuma kepoin aja. Miss Renata ini sarjana komputer gitu kalau nggak salah ya, dari Telkom. Nah, jadi Sarjana desain. Desain Telkom ya, Telkom University. Jadi Miss Renata paham betul aplikasi-aplikasi yang ada. Tadi freepik.com sudah dibantu jawab oleh Miss Renata dan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi intinya kalau misalnya kan kayak kalau nggak salah banyak unit-unit itu yang yang satu komplek begitu, satu komplek. Mungkin ada tim sebagai pustakawan atau guru yang melek teknologi lebih baik. Nah, mungkin ada sisi yang lain kalau misalnya aku lebih jago di teknologi tapi mungkin aku mentok di konten. Nah, mungkin bisa cari-cari banyak hal. Sekarang ini kalau misalnya Bapak Ibu tahu bahwa banyak sekali webinar. Biasanya di aplikasi Zoom atau misalnya Google Meet atau YouTube streaming begitu. Kalau misalnya ada kuota terbatas di webinar dengan aplikasi tertentu, kita bisa ikut. Nah, kemarin itu saya baru ikut webinar yang dilaksanakan oleh yang ada ini tuh Tendiknya Kemdikbud. Nah, di situ salah satunya itu ada narasumbernya itu Ketua ATPUSI, jadi Asosiasi Tenaga Pustakawan Sekolah Indonesia. Di situ kita dituntut nih, karena kita kan full WFH, puji Tuhan ya, penabur hampir semuanya kita berada di rumah. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang bekerja tetap di sekolah. Nah, kita harus putar otak terus nih, gimana caranya agar performa atau kinerja kita di rumah tetap
bagus gitu ya. Jadi ya itu yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau saya kurang di teknologi, nggak bisa tuh atau dipaksakan misalnya karena nggak ada passion, nggak ada keinginan, misalnya aduh susah nggak bisa gitu matanya susah edit gitu misalnya. Jadi saya punya tim Miss Agnes yang akan bantu. Jadi mungkin di sini sharing aja Bapak Ibu misalnya kalau saya mikirinnya konten, misalnya bikin ini yuk, misalnya bikin ini yuk, Bu Yayas mau bikin apa lagi nggak gitu, atau misalnya Miss Helena, Miss Yohana, teman-teman kita. Terus kita juga lihat gitu, kalau saya sempat lihat dari Lampung kalau nggak salah ya, kita ada Miss yang hebat banget loh, yang dia storytelling in English, mungkin sekolah plusnya di Lampung ya, SD or TK gitu. Nah itu bisa tuh diunggah di IG gitu kan. Terus misalnya ada juga kemarin kita lihat di Pandeglang ya, di mana ya? Itu yang dia kayaknya pakai green screen gitu ya. Jadi diedit, terus ceritanya tentang apa ya? Tono apa gitu. Nah, itu kan keren banget tuh gitu. Misalnya itu untuk TK gitu. Jadi dibalikin lagi ke unitnya masing-masing. Nah, kalau dari pelajaran kemarin yang saya dapatkan nih, jadi kita itu layanan secara offline bertemu dengan anak-anak kan kita udah nggak bisa. Jadi kita bisa melakukan layanan berbagi digital, terus berbagi link bacaan gratis. Kemarin biasanya tuh di grup WA banyak tuh link-link yang misalnya audio dari Periplus atau buku-buku Periplus tuh. Kan itu kalau misalnya kita beli mahal kan. Nah, di situ ada link. Nah, kita bisa bagi tuh, ditaruhlah di Instagram. Jadi orang tua bisa dapatkan, terus audio English juga ada tuh link-linknya. Nah, terus layanan-layanan misalnya wawancara sama tokoh, kemudian kayak meet author gitu, memang sih kita harus punya link. Tapi kalau misalnya kita share aja gitu di grup perpustakaan, tim pustakawan ya penabur gitu, kita aku punya link misalnya punya kenalan nih pengarang indie atau pengarang Wattpad gitu-gitu. Nah, itu bisa di-share gitu. Jadi saling sharing aja sih, misalnya dapat informasi ini gimana, belajar dari mana aja tentang perpustakaan ataupun bukan, itu ya buat ide. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Lia tambahannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Tadi saya baca chat. Pertanyaannya banyak juga. Silakan Pak Rendra, lanjutkan. Saya ingin bertanya sedikit aja, Miss. Kan Miss sudah berapa lama ya mengelola Instagram ya? Pastinya Instagram itu ini nggak, untuk menguploadnya itu ada strategi-strateginya. Misalnya jam-jam tertentu, mungkin yang dibaca anak-anak itu Miss bisa prediksi, misalnya jam 12 atau jam 12 siang atau pulang sekolah misalnya. Apa Miss itu juga? Biasanya sih kalau untuk ukuran iya betul, itu ada. Gitu untuk Betul. Kalau untuk anak-anak SMA, karena mereka pegang handphone ya, jadi kadang mereka pas recess atau pas lunch itu kadang suka buka Instagram. Jadi mereka bisa lihat si postingan kita. Jadi kalau bisa sih kalau mau posting itu emang bagusnya pagi, gitu. Bagusnya pagi. Seperti itu, Pak Rendra. Ada lagi? Betul. Pagi. Oke. Jam-jam pulang sekolah nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalau misalkan kita udah punya jadwalnya biasanya pagi, ya udah nggak apa-apa pagi. Kalaupun maunya siang juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya anak-anak itu kalau mau onnya semua ada di Instagram, mereka tuh lebih banyaknya sih pas pulang sekolah ya, sampai malam juga mereka masih on itu biasanya. Seperti itu. Oke, Miss. Bentar, Miss, ini tadi ada yang masuk di chat juga nih, sebentar. Saya mau baca dulu nih. Ada yang nanya lagi di chat ini. Oke, boleh. Bapak Freddy Ferdian. Kalau untuk anak SMP yang tidak bawa HP, postingnya kapan ya, Miss? Postingnya kapan ya? Nah, lebih baik pulang sekolah aja, Pak. Karena anak SMP nggak boleh bawa HP. Jadi lebih baik pulang sekolah. Jam-jam pulang sekolah. Sering jadi jangan cuma posting di feeds-nya aja, tapi sering juga di story. Jadi selain ada di feeds, kita juga nyebut-nyebut di story. Jadi mereka lihat story-nya kita kayak gitu. Di Instagram kan ada story. Seperti itu. Oke, Miss, ini juga ada dari Pak Rocky Haryanto.
Premier time-nya jam 7 juga bisa nih. Waduh. Makasih Mbak Rofi. Iya, bisa. Terus dari Miss Devi ini apa ini? Saya ingin bertanya kalau misalnya kita buat blog tentang perpustakaan juga boleh ya? Blog. Mungkin Miss ada Boleh informasi banget. blog Boleh gitu? banget. Kalau blog tuh saya sebenarnya nggak punya ya kalau perpustakaan. Kalau pribadi saya pernah bikin sih kalau blog. Cuman apa ya? Kalau blog kan cuma tulisan-tulisan doang ya. Yang saya tahu sih seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin lebih menarik sih lebih baik ke Instagram karena anak-anak yang sekarang tuh lebih senang buka Instagram seperti itu. Oke. Terus ini ada lagi nih mungkin dari Pak Christian ini ya. Kalau akun IG sekolah beli followers dan like ngaruh ke marketing sekolah nggak? Waduh. Apa Jangan tahu? deh, mendingan lebih baik kita sharing ke anak-anak penabur kan banyak, ngapain juga kita harus beli followers gitu kan. Jadi lebih baik kita sering-sering sharing seperti itu. Makanya Bapak Ibu harus rajin. Jangan lupa follow ya seperti itu. Kita promosi lah, jangan diem aja gitu tuh. Jadi anak-anak pasti bakal follow Instagram purpose-nya kita. Kayak gitu. Oh. Oke. Nah, mungkin dari Bu Yayas mungkin ada masukan mungkin atau tambahan mungkin. Terima kasih Bu Yayas. Mungkin ada masukan buat kami. Oke, ada telat tapi tidak apa-apa ya. Teman-teman, intinya adalah gini, memang kemarin yang ini berhubungan sama materi yang kemarin ya, yang kemarin itu bagaimana memberikan layanan digital ke anak-anak pada saat pandemi ini. Tetapi ini juga jangan berhenti pada saat pandemi. Nanti setelah post pandemi kita juga harus melakukan ini juga gitu tuh, supaya layanan kita itu komplit dalam artian dalam keadaan yang normal kita bisa melayani di sekolah, tetapi ketika nanti tidak normal dalam artian bukan di rumah, di rumah kita juga bisa memberikan layanan juga yang seperti ini. Itu juga bagus juga. Literasi akan dalam artian kebungkus literasi itu akan lebih komplit ketika ada dua hal yang seperti ini. Dan nanti itu tuh kreator dalam artian yang seperti ini memang harus banyak mencari informasi di luar yang kita lakukan. Itu harus banget. Saya itu banyak follower melihat, kadang juga tidak follow juga, melihat ya sekarang yang di anak-anak itu ada di Instagram, ada di Facebook. Jadi kalau misal memang kan kita harus nyari sesuatu yang populer juga di anak-anak, supaya anak tuh dalam arti bidang perpustakaan kita juga memberikan informasi yang baik, positif, kemudian yang bisa, karena mereka harus dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu source-nya itu mereka juga tidak tahu. Jadi kita mungkin yang harus lebih konsen untuk sumber-sumber yang harus mereka tahu, tapi ya harus dicari yang menarik ya. Tadi itu adalah kuncinya di konten kreator di perpustakaan. Jadi memang belum banyak. Kemarin saya bilang juga kan, belum banyak yang konten seperti ini di bidang perpustakaan. Kalau di bidang lain tidak apa-apa, terus di bidang lain itu ada pemikirannya konsep lain, kemudian tidak di perpustakaan, kita bawa di perpustakaan. Kira-kira kalau diterapkan perpustakaan kayak apa ya konten yang di perpustakaan? Itu yang jadi pemikiran kita di tim kecil itu juga seperti itu. Ya memang masih selalu bilang harus belajar dan kemudian banyak sekali saling ngobrol, kemudian tidak bisa sendiri, itu yang seperti itu sih, kreatif dan selalu mencari ide-ide yang seperti itu banyak waktunya di penabur ada di Lia sama si Agnes. Saya support aja dan ini seperti ini ya, mereka akan mengolahnya. Itu sih kalau dari saya tambahnya seperti kreatif dan mau aja, dan kemampuan dari memang harus dicari. Misalnya Agnes itu ya memang kalau saya disuruh bikin caption dia nggak terlalu mungkin harus belajar gitu ya. Captionnya ada di Lia. Jadi saling melengkapi. Kalau nggak kayak gitu kita akan berat sendiri kalau dibikin sendiri. Barangkali memang tidak ada tim ya memang mungkin akan jadi ajang jadi catatan ya, tetapi kemauan untuk belajar, kemauan untuk mencari hal-hal baru yang kekinian gitu tuh, itu akan membuat perpustakaan kita semakin digemari dan eksis. Itu dari saya Pak Rendra. Dari saya ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Freddy
Bentar saya cek start mana ini. Oke. Ya, ini saya mau bertanya, apakah Instagramnya Cirebon dikelola sama Miss Agnes? Terima kasih. Dari Pak Iya, Freddy betul. Ferdian. Betul Pak Freddy, saya yang kelola, saya yang jadi miminnya. Jadi saya ngedit juga, saya mimin ya. Jadi saya ngepost gitu. Jadi nanti kalau udah saya edit, terus saya minta caption Miss Lia, baru saya posting seperti itu. Jadi saya megang dua IG library yang official, itu berarti seluruh penabur Cirebon, sama IG library-nya punya Passion, punya yang saya pegang di unit saya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Sama gini Pak, tetap di itu ya Pak, ada lamatin ketika nanti dikerjakan tim, tetap harus ada kontrol, ada kesepakatan yang seperti ini gitu, itu tetap. Jadi saya pun juga masih bantu Agnes jadi admin kayak gitu. Iya, Jadi betul. supaya Jadi harus bisa- ada 2 orang, betul. Oke. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, ini ada lagi nih Pak Rendra. Banyak banget ternyata. Ada. Nama IG purpose-nya Miss. Oke, saya tampilkan. Ibu Tari. Miss, suaranya Miss, kabelnya mungkin. Oke, jelas, sudah jelas. Nah, sudah jelas Miss. Gini aja Miss Lia, Ya Bu. gini aja, kita dari pengalaman gini aja ceritakan bahwa konten-konten yang apa untuk di perpustakaan untuk tiap level itu contohnya seperti apa gitu. Mungkin bisa berbagi di sini. Jadi misalnya nih kalau di TK itu dongeng dengan konsep apa. Kemudian kalau misalpun podcast misal atau apa gitu tuh. Jadi contohin aja supaya jadi ide juga buat teman-teman yang lain. Kalau misalpun di level SD itu dengan kuis itu seperti apa, mungkin Agnes bisa presenting di situ dengan kuis itu seperti apa. Terus kemarin kan juga saya ada ide juga nih, misalkan virtual tour gitu, dengan link-link yang seperti itu yang akan tiap-tiap level tuh seperti apa, supaya jadi ada gambaran gitu tuh. Tentang teknis nanti diserahin ke setempat aja. Jadi itu yang karena di luar sana itu banyak sekali yang tidak ada contoh yang seperti ini. Saya sering mencari-cari contoh-contoh tentang perpustakaan itu memang tidak banyak. Barangkali itu yang digali dari Cirebon, mungkin itu bisa jadikan teman-teman di setempat, kemudian di tempat itu bisa dikembangkan untuk jadi konten di perpustakaan. Itu deh, dia mungkin bisa bantu di sini. Oke, jadi tadi kan ada juga yang bertanya kayak bentrok nggak sama konten dari IG sekolah. Jadi kalau di Cirebon sendiri kebetulan saya dan Bu Ilyas juga tim humas, kami juga memikirkan konten-konten di penaburcirebon.id. Jadi BPK Penabur Cirebon Official begitu ya. Nah, setiap sekolah itu memiliki mayoritas dari kami atau sekolah-sekolah di semuanya begitu ya kan punya IG sekolah masing-masing. Nah, kalau di kami dari IG sekolah setiap sekolah juga punya. Tapi kalau di perpustakaan kita punya IG perpustakaan Penabur Cirebon begitu ya. Nah, itu yang dikelola tadi harus ada 2 ya paling tidak, karena untuk backing agar tidak ya, maksudnya bisa terkontrol begitu ya Bu ya. Jadi misalnya tadi saya mikirin nih bikin konten apa, Miss Agnes yang buat editingnya, kemudian saya akan mikirin juga captionnya apa yang cocok, karena tentunya saya yang punya pemikiran begitu kan, ini captionnya apa yang cocok, deskripsinya apa yang cocok. Tapi di situ Bu Yaya sebagai koordinator juga akan terus pantau, jangan sampai apa yang kita buat melenceng. Jadi intinya itu kalau konten sekolah ya kegiatan sekolah yang biasa dilakukan. Kalau konten IG perpustakaan ya yang berhubungan informasi-informasi yang berhubungan dengan perpustakaan. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau level TK dan SD mau bagaimanapun biasanya yang cocok adalah dongeng atau cerita. Ingat kalau misalnya psikolog itu bilang
konsentrasi siswa, konsentrasi anak itu di bawah 5 menit. Bahkan 2 menit saja anak sudah mulai cemas, tidak maksudnya tidak fokus begitu. Jadi kita harus berpikirkan konten-konten cerita apa yang cukup untuk 2-3 menit maksimal begitu. Nah, dongeng nih banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu pustakawan level TK atau SD sudah mengenal Kak Ayo ya, misalnya Kak Aryo ya. Itu di Instagram ayodongeng_id. Nah, di situ kita banyak tuh belajar. Jadi pendongeng-pendongeng sekarang ini mereka berbagi gratis nih gitu, informasi ilmu-ilmu. Kita banyak belajar dari situ. Memang itu tuh hal yang memang harus dipelajari mau nggak mau, karena aku nggak punya basic dongeng, cerita sama anak aku aja tuh kayaknya garing, jayus misalnya kayak gitu. Tapi memang itu harus dilatih. Saya ikut kuliah WA di salah satu pendongeng ya dari Semarang gitu. Berbayarnya hanya berapa puluh ribu gitu, dapat e-sertifikat. Nah, sebenarnya bukan sertifikatnya ya, tapi ilmu-ilmunya itu yang dibagikan. Misalnya pengolahan suara, olah vokal, berubah suara rendah, kecil, sedang, dan tinggi, misalnya seperti itu. Itu dari dongeng untuk level TK sampai SD. Bisa juga kita membacakan, jadi kita baca ini. Mungkin kalau saya nanya ke kepala sekolah saya, kepala sekolah SD, kalau level SD itu tidak dibebankan untuk kegiatan literasi. Jadi maksudnya mereka biar fokus pembelajaran jarak jauh, tapi nggak ada tugas literasi gitu. Kalau di saya kan setiap 1 bulan sekali ada kegiatan literasi tuh, dongeng atau read aloud atau membaca bersama gitu ya. Atau misalnya kalau saya ada dongeng dengan menari dan sebagainya. Nah, di sini kita lebih ke satu arah sih, memberikan kepada mereka orang tua lewat handphonenya orang tua ya, lewat Instagram itu, anak dibacakan. Itu TK SD. Kalau SMP sama SMA tadi, yang in itu apa? Yang lagi happening itu apa? Misalnya film. Nah, film. Kamu kesukaannya film apa sih? Apa hikmahnya? Jadi film itu bisa kamu ceritain nggak? Tokohnya yang kamu suka apa? Terus hikmahnya dari film itu kamu dapatkan apa? Kayak gitu. Jadi itu level SMP. Misalnya level SMA, daily routine ya misalnya ya. Kita kemarin sempat Li bikin apa lagi nih, redaton kayaknya udah biasa gitu kan. Daily routine. Nah, karena Miss Agnes pegang SMP SMA Plus, jadi in English. Jadi bikinlah daily routine, bangun tidur jam berapa, habis itu ngapain aja, misalnya pembelajaran online, habis itu misalnya bantuin orang tuanya dan segala macam itu dalam sketsa ya, dalam gambar. Nah, kita bikin challenge juga nih buat cerita bergambar anak-anak gitu. Jadi ya kalau tadi nggak ada dananya, kayaknya kita nggak berdana ya, nggak ada dananya juga sama sekali, nggak keluar dana. Misalnya di rumah pakai baju ya biasa. Misalnya saya pakai boneka yang ada di rumah. Saya misalnya pakai pedang punya anak saya gitu kan. Jadi kayaknya nggak berbayar gitu. Jadi hadiah ya nanti dibagikannya nanti toh juga sebenarnya bukan hadiahnya ya gitu. Jadi kalau misalnya anak kecil itu dikasih pensil atau misalnya alat tulis atau misalnya stiker, stem gitu udah seneng gitu. Jadi sejauh ini sih kayaknya nggak ada yang berbahaya, maksudnya nggak ada dana ya Bu ya gitu. Paling buku yang kita beli kemarin yang kita promosiin gitu, punya buku baru nih apa segala seperti itu. Ada tambahan? Oke, dari saya tambahan gini, untuk level yang di SMP dan SMA itu selama COVID ini itu ada, tapi kelas literasi ya, kami ada kelas literasi dan itu memang jadi merambah ke teman-teman yang lain yang tidak masuk kelas literasi. Jadi anak-anak bikin opini tentang merasakan selama PJJ di rumah itu dalam sebuah opini, dalam sebuah film. Jadi kemudian saya bikin drive, kemudian di-share ke anak-anak, mereka bisa upload hasil mereka. Kemudian saya edit kerja sama guru bahasa Indonesia. Nah, dari situ nanti rencana akan semacam dibukukan tapi setelah COVID. Jadi seperti salah satu seperti itu kalau berani menulis ya.
Itu kalau enggak kemarin itu di level SMA itu selama COVID itu diterjemahkan dalam grafis. Jadi anak-anak sekarang kan juga pintar tuh dalam artian dengan aplikasi-aplikasi membuat digrafiskan gitu tuh. Misalkan dalam kalau video kemarin ada yang video juga tapi banyak yang digrafis. Jadi anak-anak disuruh bagaimana kalau misalnya mencegah corona itu dari sisi seorang anak-anak, dari seorang siswa, lah kemudian digrafiskan dalam bentuk bisa pakai tulisan tangan, bisa pakai aplikasi, seperti itu juga. Itu memang kemarin tidak di videoin, tapi itu bisa jadi nanti dijadikan konten. Kalau kami kemarin tidak sempat, Bapak Ibu kalau memang seperti ini bisa bagus juga. Dan itu juga Bapak Ibu kita juga memikir tadi bilang itu sekarang sudah 3 bulan masa COVID, kita juga berpikir juga post COVID itu seperti apa. Itu juga nanti berpikir juga mulai sekarang. Itu sih kalau dari saya. Jadi mungkin dari yang teman-teman di sini, Bapak Ibu banyak yang di sini, mungkin yang dilakukan di perpustakaan selama COVID ini sama WFH mungkin bisa memperkaya juga. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau sharing ke kita, nanti kita jadi tambah kaya. Oh iya, memang saya bilang itu tadi belum banyak yang ngepost dalam artian yang berhubungan sama kegiatan perpustakaan selama COVID. Setahu saya, tapi nggak tahu, barangkali saya kurang tahu. Jadi yang kita bisa gali, kita bisa jadi hal yang positif buat teman-teman yang lain. Mungkin dari sini Pak Reda mungkin bagus juga Pak Reda bisa ketemu, kita bisa sharing bersama tentang tadi barangkali sudah melakukan selama kegiatan PJJ itu kegiatan literasi perpustakaan itu seperti apa, mungkin sekalian itu jadi ide konten Pak, kalau saya kayak gitu. Nanya dong Bu, misalnya yang sharing dari sekolah lain begitu, kontennya apa saja gitu yang sudah dilakukan selama WFH kali ini, biar kita dari Cirebon juga bisa kontak gitu, saling belajar. Terima kasih. Juga, ya. Silakan Pak Narendra, moderatornya. Ya, terima kasih kepada Bu Yayas. Ini Keadaan normal ya? Iya, dalam keadaan normal. Contohnya kayak awal tahun ajaran baru, mungkin sekitar bulan September ya. Biasanya kita tuh ngadain setiap bulan September. Itu kita adain acara literasi perpustakaan. Misalkan membaca puisi, terus kadang kita juga mewarnai sih ada, tapi mewarnainya tentang perpustakaan kayak gitu-gitu. Terus ada juga lomba menulis cerpen itu untuk tingkat SMP, SMA itu bisa. Biasanya sih gitu kalau kita bikin di Cirebon. Seperti itu. Itu acaranya nggak cuma untuk lingkup penabur ya, kita buka untuk seluruh kota Cirebon malahan. Dan wilayah. Dan itu pesertanya banyak banget kayak gitu. Oke. Kalau ada juga ide barangkali, tapi kita bicara dalam keadaan normal ya, Bapak Ibu. Jadi ada juga hari Jumat itu meminjam Happy Friday. Jadi dalam hari Jumat itu kalau biasa kita minjem 2, hari Jumat kita bisa pinjam buku, anak bisa pinjam 3. Itu supaya anak-anak bisa banyak buku, baca buku pada saat akhir pekan. Jadi yang dilakukan rutin itu dalam keadaan normal. Jadi kalau yang Bapak Ibu di sini barangkali kalau saya sih kepengen Bapak Ibu melontarkan ide yang sudah dilakukan selama WFH itu akan memperkaya dalam keadaan normal akan dilakukan pada saat pas pandemi. Entar lagi mungkin mengamini kita pas pandemi Bapak Ibu, walaupun kita juga tetap harus berdamai dengan mungkin akhir tahun baru bersih. Oke. Maaf silakan Bapak Ibu, moderator Pak Narendra ya. Iya saya. Terima kasih banyak Bu Yayas. Silakan. Mungkin ini Bapak Ibu sempat mungkin ada tanggapan mungkin Miss Yulianti dari Metro mungkin yang sudah dilakukan selama ini barangkali baik di Instagram atau YouTube mungkin. Ini kalau kawan yang banyak ngomong itu cuma dari Cirebon kah? Ya mesti kalau ini kan saya udah nanya, Bu Yaya sudah nanya, ayo dong kita sharing gitu. Mungkin Bapak Ibu dari setempat mungkin.
Nah, itu dari Bandar Lampung ada membaca buku setiap hari bersama orang tua. Itu bagus banget loh, Bu. Kalau di TK Plus di Cirebon, kita tuh pernah bikin kayak gitu sama. Membaca buku bersama orang tua, terus dibikin scrapbook ya Miss Lia. Kita pernah buat ya. Itu bikin scrapbook, jadi nanti bentuknya kayak file gitu dan ada gambar-gambarnya. Itu bikinnya orang tua sama anak harus kerjasama. Itu biasanya dikumpulkan setiap akhir tahun seperti itu. Nanti dikasih reward, iya setiap 1 semester lah istilahnya. Itu nanti dikasih reward buat yang hasilnya bagus, scrapbooknya seperti itu. Itu bisa buat ide untuk anak-anak TK. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, teman-teman. Miss Lia, ada ide? Ini nih Bu Yunita SMP Holis. Sebelum mulai saya sudah share sama Pak Narendra, tapi kita belum dengar Bu, hanya Pak Narendra tahu. Bu Yunita diulang aja, tadi share apa? Ayo apa, ayo. Silakan Bu. Kan Bu berbicara, boleh. Ya Bu, biar saling kenal. Silakan Wilujeng. Bu Junita. Iya, selamat pagi. Lagi. Pagi. Tadi sebelum mulai emang kita ada topik-topik pembahasan perpus ya Pak Narendra. Iya, Iya, silakan Bu. perpustakaan SMP Holis yang Bandung itu biasanya kita emang kemarin itu melakukan tentang buletin. Oh. Jadi tiap bulan tuh selalu ada buletin, tapi saat ini nggak jalan Bu, gitu kan? Karena ketersediaannya itu emang agak sulit. Ya kan, karena kalau dari buletin itu saya selalu input ada kuis. Nah, dari kuis itu saya memberikan reward-rewardnya gitu. Nah, dari situ juga untuk dana-dananya, karena biasanya saya memakai dananya dari denda keterlambatan buku anak. Saya akan membelikan itu. Lalu pernah juga diadakan yang namanya radio perpustakaan. Nah, radio perpustakaan ini seperti mengajak anak-anak setiap jam istirahat, mereka bisa ngajak teman-temannya untuk ke perpustakaan, yuk banyak buku-buku baru, ini loh judul-judulnya, itu udah lama banget dan itu juga tidak jalan saat ini Bu, gitu. Cuman mungkin nanti ke depannya untuk supaya lebih menggiatkan kembali, mungkin nanti akan ada ide-ide mungkin untuk ngobrol lagi dengan kepala sekolah gitu Bu. Di situ sih kalau untuk Yunita kegiatan. mau nanya dong, itu Ya. buletinnya khusus buat perpustakaan SMP? Kita buletinnya biasanya yang saya buat itu jadi tentang sekolah, misalnya kegiatan sekolah bulan lalu. Biasanya kalau kayak di Holis SMP Jenjang ini tuh Holis yang biasanya selalu ada kegiatan olahraga, Holis Cup, kita biasanya suka ada pertandingan. Nah, kita itu liput. Jadi untuk ke bulan depannya akan ada liputan yang Holis Cup itu gitu. Ada artikelnya. Terus nanti misalnya tips-tips nih, misalnya kayak mungkin sekarang pandemi virus corona kayak gimana gitu. Kita harus cara-cara tipsnya. Terus ada juga kuis-kuisnya. Itu saya selalu masuk-masukan gitu. Itu sebulan sekali? Iya, biasanya sebulan sekali. Kita Dan kita itu karyanya Cirebon hasil- punya namanya hasilnya itu- Slide. Kenapa Tapi Bu? sebulan sekali ya Bu, keren banget. Dulu Keren banget kalau sebulan sekali itu keren banget. Itu bentuknya majalah tabloid gitu atau kan? Dulu tuh sempet jalannya jadi kayak kertas aja Bu, selembar kertas HPS gitu. Jadi saya terus saya gimana dari desain-desain anak gitu, kumpulin anak, artikel anak, terus hasil foto saya lihat gitu. Terus dari buletin itu juga apa ya yang harus bikin kuis gitu kan, ide-ide dari anak juga yang selalu saya kumpulin. Terus apalagi ya saya buat, dan itu tuh di print. Setelah di print terus saya edit kata-katanya. Kalau misalnya ada yang nggak benar, saya bekerja sama guru bahasa Indonesia untuk supaya
mana yang benar ya kata-kata ini gitu yang untuk terbit gitu. Lalu saya bagikan itu ke setiap kelas. Jadi satu kelas itu dapat satu dan mereka juga bisa baca di mading sekolah. Jadi mading sekolah bukan isinya tentang pengumuman aja, tapi tentang kegiatan perpustakaan dan kegiatan yang bulan lalu tuh kita lagi ngadain ini loh, menarik loh gitu. Oke. Hebat, keren. Sebulan sekalinya itu loh yang keren banget. Sehingga banget ini ya. bisa jadi para Reza teman-teman yang dilakukan sama Holis ini, kalau misal pun dalam keadaan WFH itu bisa dilakukan dalam buletin, misal pun tidak buletin semua juga nggak apa-apa, buletin perpustakaan, kegiatan atau apa, tapi diwujudkan dalam flip slide gitu, mungkin di Instagram atau di apa, itu nggak akan bagus juga, kan sama dengan buletin tetapi buletinnya digital, mungkin akan lebih bagus juga, mungkin dikembangkan Bu Yunita, dan kita Iya. pun bisa dapat ide dari sini. Iya Bu, soalnya kalau yang saya SMP Holis belum ada digital tentang Instagramnya perpus ini Bu. Mungkin saya kedepannya akan membuat itu. Di PDF-in aja gitu. Kan bisa di-share gitu. Oh, boleh. Gitu. Jadi misalnya nih siswa gitu kan di rumah menggambar atau apa gitu terus di PDF-in gitu. Kalau tadi kan Ibu kan ngeprint, ngedit apa segala macam. Nah, kalau ini kan biar menariknya ya tetap aja buletin gitu, tapi kan misalnya e-buletin gitu. Dalamnya sih PDF gitu. Kayaknya sih nggak apa-apa kali. Sekedar saran. Boleh nanti. Ini aku baca ya yang Miss Delia. Miss Delia ini SDK Bandar Lampung. Kayaknya ini yang IG-nya aku tonton deh, yang cerita-cerita gitu, pakai kalau nggak salah pakai pedang gitu, cerita tentang Alkitab gitu kalau nggak salah. Iya bukan Miss Delia. Aku cerita tentang Jack and the Beanstalk. Oh iya itu. Wah, itu. Ada Ya, yang Alkitab juga kan yang saya juga lihat tuh di Instagram. Kebetulan waktu itu kan beli buku di Beat Bad Wolf itu ya, Miss. Jadi ada apa sih kayak semacam alat peraganya dan kostumnya juga. Jadi lumayan bisa storytelling sambil pakai alat peraga gitu. Keren. Cuma Miss masih bingung untuk SD gitu, misalnya ada yang lain nggak kayak bikin kuis atau apa gitu masukannya, Miss. Maksudnya bingung, hanya idenya baru sampai mendongeng atau storytelling sih. Udah mati gaya ya, udah bingung. Udah masih Saya kayak juga bingung. sama sih, kalau memang kemarin juga itu ya pertanyaan saya, kita udah resensi buku, jadi itu yang BBW, buku-buku BBW di foto gitu, di foto aja terus di share, itu satu misalnya, terus kita baca nih dari salah satu itu kita rekomendasi buku itu apa, nah kita bikin resensinya, misalnya penulisnya siapa, ilustratornya siapa, terus isinya aja, isi singkatnya apa, jadi itu semacam kayak stimulus buat anak nanti kalau misalnya pasca pandemi udah masuk, jadi kayak aku pengen pinjem buku yang ini Miss gitu. Kalau kemarin BBW itu beli yang kayak dinosaur gitu ya, jadi kita kumpulin tuh dinosaur, nah terus kita post juga, terus kayak Moana, terus Frozen, terus kayak unicorn gitu-gitu, itu kan kayak anak tuh dari jarak gitu kan, aduh coba ya ke perpustakaan pasti aku bakal pinjam. Jadi kayak kita tuh nge-stimulus anak buat besok tuh kalau udah boleh masuk langsung ke perpustakaan gitu. Jadi itu marketing strategiknya kita gitu. Terus misalnya read aloud Miss gitu, kalau read aloud kan kita bacain, jadi kita pakai HP gitu kan. Terus kita bacain tuh bukunya, misalnya English atau Indonesia silahkan terserah. Nah kita baca gitu kan. Nah jadi seolah-olah mereka juga ikut ngebaca, ikut mendengarkan kalau kita sedang membaca nyaring gitu. Ada lagi cerita bergambar. Cuma ini memang saya belum berhasil ya. Kita bikin challenge cerita bergambar. Kita gambar, bikin, diwarnain. Ada cerita kayak komik gitu, cuma satu HVS gitu. Kita post di Instagram, terus kita challenge tuh. Nah kayaknya karena udah mau final test, jadi anak-anak tuh udah kayak nggak fokus gitu kan, jadi kayak memang belajar gitu, jadi nggak ngikutin ya, kita nggak maksa kan, karena memang goalsnya ya mereka belajar kayak gitu. Nah terus itu satu misalnya challenge tuh, nanti dikumpulkan bisa, kemudian kita
endingnya di clipping atau apa gitu. Terus kemarin itu ada yang kasih ide, kan biasanya kita nih yang dongeng, kitanya udah mati gaya, udah bingung, terus kayak mereka tuh bosen gak ya ngeliatin muka kita misalnya. Nah kita challenge mereka yang cerita daily rutinnya mereka di rumah, atau mereka cerita imajinasi mereka dengan mainannya mereka, boleh gitu. Jadi dikembalikan lagi gitu. Intinya sih banyak cara. Miss, kalau untuk promote challenge-nya gitu, jadi kita bikin itu ya, kayak semacam poster gitu ya, poster di IG gitu, untuk kita share ya. Kalau aku sih tadi aku bikinin komiknya gitu. Jadi aku gambar, aku warnain, aku bikin komiknya. Jadi kalau anak TK SD kan harus contoh ya. Nah, kita bikinin contohnya, terus slide berikutnya itu kayak ketentuannya gitu. Misalnya di kertas HVS temanya apa, paling lambat kumpulinnya kapan, terus nanti di bawahnya ada gift menarik yang nanti sekolah. Kalau untuk gift-nya gitu harus ngajuin proposal nggak untuk kita supaya ada dananya? Kalau tadi sih misalnya ya kayak kecil-kecil aja, misalnya di stationery kan kita ada ya gitu, jadi nggak usah yang terlalu mahal terus kayak ngajuin apa gitu. Ada telepon ya bisa. Miss, thank you ya infonya ya Miss ya. Ya oke. Oh ya Miss, sama ada ide bagaimana kalau ada e-sertifikat Miss untuk pelatihannya. Oke, Pak Narendra. Kemudian untuk akreditasi Miss. Itu di follow up. Nanti Pak Narendra itu PIC-nya. Ya. Follow up. Terima kasih. Ya. Oh ya, ini ada lagi nih, ada chat lagi nih dari Miss Yulianti dari Metro. Kami di Metro sempat mengadakan lomba wartawan cilik, tapi pesertanya adalah perwakilan kelas 4 orang. Mereka meliput profil teman mereka walau hanya via WA, tapi hasilnya keren-keren. Kalau kegiatan perpustakaannya untuk TK dan SD hanya posting di WA group, ortu hanya membacakan cerita. Seminggu sekali dipost sesuai jadwal kunjungan kelas. Waduh, keren banget nih dari Metro nih. Ini saya juga kemarin ini ngedit nih yang untuk newsnya dijilid dari Miss Yulianti. Jadi ada info yang menarik bahwa hasil dari wartawan cilik ini itu menampilkan artis FTV di SCTV loh, dari Metro ada artis loh. Waduh, saya juga baru tahu itu. Jadi mungkin teman-teman bisa mengakses di jilid, di newsnya itu ada fotonya. Jadi bahwa Metro ini juga isinya bagus sekali, ada artis cilik. Waduh, terima kasih Miss Yulianti. Mungkin teman-teman sempat ada yang bertanya lagi mungkin? Silakan. Ini ada pertanyaan dari Bu Dewi. Bu Dewi, oke. Bu Dewi, kegiatan perpus atau kegiatan yang OSIS-nya ya Bu? Kalau untuk perpus yang saya lakukan itu di unit SMP SMA Plus kayak readathon. Itu readathon tuh nggak harus baca buku terus ya. Saya biasanya nge-mix entah baca artikel dari koran, terus mereka bikin komennya mereka tentang misalkan berita tentang apa gitu yang ada di koran, terus mereka komen harusnya tuh gini. Nah itu kan bisa kita aplikasikan juga, nanti ditaruh di daun gitu, terus kita gantung di pohon-pohon literasi. Karena di Cirebon kita punya pohon literasi, jadi anak-anak nanti tulis-tulis di situ, ada quotes atau ada bagian-bagian buku yang mereka suka, mereka tulis di situ, terus mereka gantung seperti itu Bu. Terus bisa juga kadang saya nyuruh mereka nonton film-film pendek aja, misalkan sekitar 5 menit sampai 10 menit, terus mereka bahas bareng-bareng kayak gitu. Itu kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan. Terus ada juga misalkan bikin cerpen. Kita juga sering sih bikin cerpen. Itu kerjasama sama guru bahasa Indonesia, biasanya gitu. Bikin cerpen pendek itu bisa dilombain. Biasanya kalau kita tiap satu semester itu kita punya kayak bikin acara, nanti bisa kerjasama sama anak-anak OSIS, lomba membuat cerpen, lomba membuat mading. Nah itu bisa juga nanti dikelola sama perpustakaan kayak gitu. Sama itu misalnya kemarin dibeli yang 3 dimensi tuh,
Nah ya, yang virtual game itu yang 3 dimensi itu saya beli di Big Bad Wolf. Nah itu kayak misalkan Menara Big Ben, terus Colosseum atau enggak Menara Eiffel. Itu kan karena kepingan puzzle-nya banyak banget, jadi saya suruh anak-anak satu kelas ngerjain. Nih kamu kerjain Menara Eiffel, kamu kelas 8 ngerjain Menara Colosseum kayak gitu-gitu. Nah itu mereka bikin dalam waktu 45 menit itu kerjain semua dan selesai. Kalau mau lihat bukti fisiknya ada di Instagram, kalau mau lihat itu mereka yang ngerjain. Seperti itu. Biar nggak bosan. Biar nggak bosan anak-anak. Waktunya itu pakai hari apa, jam apa? Waktunya itu biasanya kita hari Senin di jam pertama. Itu pasti saya mintanya hari Senin di jam pertama itu selama 45 sampai 50 menit. Mereka ada di perpustakaan. Seperti itu. Jadi SD, SMP, SMA Plus itu punya waktu literasi di hari Minggu. Iya. Biasanya mix dengan flag ceremony atau upacara, morning exercise, dan kegiatan literasi. Jadi dalam 1 bulan ganti-gantian. Hari Senin pertama ada readathon, hari Senin kedua upacara kayak gitu. Jadi kita tuh punya ada jadwalnya masing-masing kayak gitu. Itu kerjasama sama bagian kesiswaan ya. Oke. Terima kasih Miss Agnes. Ya, sama-sama. Atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman setempat mungkin Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan mungkin apa? Atau enggak di chatting bisa juga ini. Oke, udah ini jam berapa ini? Udah setengah 12. Hampir setengah 12 ya. Oke, untuk kesempatan kali ini sebelum penutup saya ingin menyampaikan beberapa informasi dari pusat. Yang pertama mengenai penggunaan email untuk BPK penabur. Jadi saya harapkan untuk Bapak Ibu di setempat untuk mempunyai email penabur. Kenapa? Karena untuk yang kedepannya kami dari PH akan misalnya membuat email khusus penabur. Jadi fungsinya email penabur ini bisa mengakses secara langsung untuk dijilid tanpa memasukkan username dan password. Itu yang pertama. Yang kedua, akan memaksimalkan dari fungsi dari Google Drive itu sendiri. Misalnya, untuk kegiatan akan dimaksimalkan menggunakan Google Calendar. Seperti itu. Jadi, untuk invoice atau undangannya akan langsung masuk ke HP dan Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tidak mungkin istilahnya tertinggal informasi dari kami. Seperti itu informasi singkat dari kami, Bapak dan Ibu, dari pusat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Mungkin Miss Lia bisa untuk memimpin doa penutup. Pak, kita foto dulu sebelum pada keluar. Oke. Sebelum berdoa kita foto dulu. Kita foto dulu sebentar. Selayaknya sebelum makan kita foto dulu gitu ya. Mohon kameranya di on kan. Oke. Mohon ini fotonya. Bentar, ini. Kamera videonya dinyalain semua. Nah. Mas Agnes bisa dari sana? Masih belum pada on loh ini. Ya belum ya. Bisa. Mas Agnes bisa. Belum semua, sebentar. Bisa bantu dari sini Mas Agnes, bisa bantu? Oke, bisa. Siap. Ini kamu teringat lagi nih. Sudah siap semua? Senyum ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, bentar. Bentar, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih, Miss Agnes. Sama. Miss Lia. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat kasih karunia kepada kami. Hingga saat hari ini kami baru saja selesai
sharing, berbagi pengalaman kami sebagai seorang pustakawan dan juga mungkin tenaga IT ataupun tenaga informasi Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan kami boleh berbagi, kami boleh saling belajar satu dengan yang lain, khususnya BPK Penabur Cirebon boleh berbagi. Bukan bagian kami lebih pintar atau lebih baik Tuhan, tapi mungkin kami sudah lebih dahulu memulainya. Kami juga masih terus belajar agar semua isi konten-konten niatan kami sebagai seorang pustakawan itu yakni berbagi informasi. Informasi yang kami bagikan itu berguna. Informasi yang kami bagikan itu baik adanya dan kami selalu dapat membagikannya bukan hanya dengan siswa-siswi kami, orang tua, siswa-siswi, para guru, para pengurus, para teman-teman kami sesama pustakawan ini Tuhan. Izinkan kami untuk diberikan kesehatan agar kami dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik walaupun kami berada dari rumah kami masing-masing. Kami berharap suatu saat nanti kami boleh berjumpa dengan orang-orang, dengan para pustakawan di BPK Penabur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak pada Bu Yayas dan tim, Miss Lia, Miss Agnes, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya, tenaganya, terima kasih banyak. Terima kasih. Kasih dulu ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Terima kasih. berbuka. Bye-bye. Terima kasih.